Assalamualaikum sahabat semuanya. Jumpa lagi kita dalam pembahasan ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 7. Kali ini masih di bab 4. Kita melanjutkan part sebelumnya, yaitu di soal nomor 6. Jenis uang ini digunakan dalam transaksi sehari-hari dan dikeluarkan oleh bank sentral. Jelaskan jenis uang yang dimaksud dan tuliskan bank manakah di Indonesia yang mengeluarkan uang tersebut. Oke, kalau kita tanya jenis uang, ya, jadi uang itu ada berbagai macam jenis, ya. Ada uang kartal, ada uang giral, dan ada uang e-money atau uang elektronik, ya. Kalau terkhusus soal ini, yang ditanyakan adalah bank sentral. Bank sentral ini adalah bank yang mengeluarkan dan mencetak uang. Saat ini, Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia itu disingkat dengan Perum Peruri, merupakan satu-satunya BUMN yang bergerak dalam bidang percetakan uang rupiah, atau kita mengenalnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Percetakan uang rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia, ya. Jadi jelas ya, yang mencetak uang di Indonesia ini sekarang atau uang kartal ini adalah Bank Indonesia. Jadi uang kartal ini adalah uang yang sehari-hari kita pakai dalam transaksi kita jual beli, ya sahabat. Sudah jelas ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 7. Salah satu masalah sosial yang disebabkan oleh faktor ekonomi adalah kemiskinan. Jelaskan faktor-faktor penyebab masalah tersebut. Oke, masalah kemiskinan, ya. Ini sebenarnya pokok bahasan di mana semua negara pasti ada masalah kemiskinan, baik negara maju maupun negara yang masih berkembang seperti negara kita tercinta ini, Indonesia. Apa saja penyebab kemiskinan, ya, faktor penyebabnya? Kemiskinan tentunya bukan hal yang diinginkan oleh masyarakat, ya. Di Indonesia dan di negara lain, kemiskinan ini memiliki beberapa faktor. Yang pertama, pendidikannya sangat rendah, ya. Kemudian ada faktor lain selain pendidikan, yaitu upah yang masih rendah. Kemudian kurang memiliki jaminan memiliki pekerjaan atau lapangan kerja yang sangat sempit. Mempunyai akses yang lebih rendah terhadap layanan dasar, ya. Itu faktor umumnya. Oke. Kita masuk ke faktor khusus penyebab kemiskinan. Yang pertama yaitu pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Angka kelahiran yang tinggi di suatu daerah dapat mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk suatu negara menjadi sangat besar. Dari faktor tingginya kelahiran ini, adanya ledakan jumlah penduduk, tentunya ini akan berpengaruh terhadap sempitnya lahan pemukiman, dan masyarakat yang menganggur pun meningkat diakibatkan banyaknya SDM dan sempitnya lapangan kerja. Kemudian terjadinya bencana alam, ya. Itu juga bisa menyebabkan faktor kemiskinan, di mana merusak seluruh fasilitas dan mata pencaharian dari masyarakat. Yang terakhir itu adalah distribusi pendapatan yang tidak merata. Ya, istilahnya yang kaya itu ya tetap orang kaya, dan yang miskin tetap orang miskin. Itu dikarenakan pendapatan yang tidak merata secara distribusinya. Oke, kita masuk ke soal nomor 8. Masalah kenakalan remaja tentu saja meresahkan masyarakat. Jelaskan yang dimaksud dengan kenakalan remaja dan dampaknya bagi remaja. Oke, ini adalah kenakalan yang biasanya ada pada remaja, ya sahabat, ya. Kenakalan remaja ini adalah sebuah wujud dari konflik
yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak maupun pada saat remaja. Kenakalan remaja adalah pelampiasan masalah yang dihadapi oleh kalangan remaja yang tindakannya menyimpang. Apa sih penyebabnya? Oke. Faktor dari penyebab kenakalan remaja ini adalah faktor internal yang berasal dari diri sendiri, serta ada faktor eksternal yang meliputi keluarga, pergaulan, ataupun lingkungan. Untuk mencegahnya, bangunlah hubungan yang baik dengan anak. Berarti agen sosialisasinya di sini sangat berpengaruh ya, sahabat ya. Tentunya keluarga sebagai agen sosialisasi pertama bagi seorang anak dan mendapatkan pendidikan. Kemudian lingkungan keduanya yaitu teman sepermainan ya. Itu juga bisa membuat remaja berdampak menjadi hal-hal yang negatif. Dan terakhir yaitu lingkungan. Lingkungan ini bisa lingkungan masyarakat, bisa lingkungan kesehariannya ataupun lingkungan sekolahnya juga ya, sahabat ya. Kemudian apa dampaknya bagi remaja? Dampak ini sangat banyak ya, sahabat ya. Dampak yang terjadi jika perilaku tersebut dilakukan secara terus-menerus ya. Yang pertama, ada perilaku agresif. Kedua, mengalami penyimpangan perilaku sosial. Yang ketiga, mengalami gangguan mental dan mengalami gangguan disorder ya. Jadi apa saja ya harusnya yang bisa dilakukan untuk mengatasi ini? Yang pertama itu adalah jalin hubungan dengan baik dengan anak. Ini masih kepada keluarga ya. Kedua, tetapkan aturan dan batasan pada anak. Yang ketiga, ajarkan anak untuk mengatur perilaku yang baik. Yang keempat, tingkatkan pengetahuan dan pemahaman Anda tentang perkembangan remaja. Serta yang terakhir itu adalah diketahui di mana dan dengan siapa anak Anda berada. Oke, itu adalah dampak dan juga saran dari cara mencegah kenakalan remaja. Sekarang kita masuk ke soal nomor 9. Pada zaman sekarang telah dikenal transaksi baru dalam kegiatan ekonomi, yaitu media pembayaran berbasis kartu, card-based payment, dan uang elektronik. Jelaskan dan berikan contoh transaksi melalui media pembayaran berbasis kartu dan uang elektronik yang kamu ketahui. Oke, ini dalam keseharian itu tentunya kita tak luput dari teknologi ya, sahabat ya. Dari transaksi menggunakan kartu. Oke, kartu ini ada kartu kredit, ada kartu debit ya, sahabat. Kita bisa berbelanja di sebuah toko, sebuah mall ya, atau pasar swalayan yang juga memberikan beberapa opsi dalam membayar tagihan kita. Ada dengan kartu kredit, ada dengan kartu debit. Semuanya sama-sama bisa melakukan pembayaran. Kemudian contoh dari kartu kredit ini tentunya setiap bank itu baik swasta maupun bank pemerintah kita seperti Bank Rakyat Indonesia itu juga memiliki layanan berbasis kartu ya, sahabat ya. Kemudian untuk e-money atau uang elektronik ini bisa kita kenal dengan ShopeePay ya, yang biasa belanja online. Ada GoPay ya, untuk orang-orang yang biasanya menggunakan transportasi online. Kemudian ada OVO, kemudian ada Dana. Itu adalah contoh dari uang elektronik ya, sahabat ya. Oke. Sekarang kita masuk ke soal nomor 10. Jelaskan dampak akibat dari kesenjangan sosial yang tinggi dalam masyarakat. Ya, kesenjangan sosial ini tentu saja hal yang sudah pernah dibahas di soal-soal sebelumnya. Oke, sangat banyak dampak dari kesenjangan sosial ini ya, sahabat. Tentunya ketika ada kesenjangan berarti akan ada yang berada di posisi bawah ya. Kesenjangan sosial ini kita harus pahami dulu, maksudnya adalah keadaan di mana terjadi ketidaksamaan akses untuk memanfaatkan sumber daya yang terjadi dalam suatu masyarakat. Kesenjangan sosial berarti tidak seimbang atau terjadinya sebuah jarak di tengah masyarakat.
ya. Apa sajakah kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat ini, ya? Kita lihat ya, kesenjangan antara kota dan desa. Ini tentunya dari segi infrastruktur ya sahabat. Kemudian ada kesenjangan kualitas sumber daya manusia. Tentunya ini dari pendidikan. Adanya kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat. Ibaratnya yang distribusi pendapatan yang tidak merata tadi itu juga menyebabkan kesenjangan sosial. Kemudian kesenjangan penyebaran aset swasta. Ini masalah investasi ya sahabat. Kemudian kesenjangan antar wilayah dan subwilayah. Tentu saja ada fasilitas yang sangat berbeda di antara setiap wilayah yang ada di tempat kita ini atau di negara kita ini, masih belum merata ya sahabat ya. Kira-kira apa dampaknya ya? Tentu kalau bicara dampak, kita harus lihat dulu dampak apa yang akan kita bahas. Kesenjangan ini tentunya dapat memicu sebuah kesombongan dari suatu kalangan ya. Kesenjangan juga dapat memicu tingginya kriminalitas yang diakibatkan dari rasa cemburu sosial. Kesenjangan sosial yang paling terlihat adalah perbandingan antara masyarakat desa dan masyarakat kota. Oke, sahabat ya. Kita akan bahas dampak positif dan negatifnya. Oke. Dampak positif dari ketimpangan sosial ini adalah dapat mendorong masyarakat untuk berusaha lebih keras, berinovasi dan berkembang. Ibaratnya akan lebih kreatif masyarakatnya. Tetapi dalam dampak negatifnya, ketimpangan sosial ini dapat menimbulkan konflik, kecemburuan, diskriminasi, kemiskinan, kriminalitas dan degradasi moral. Oke. Bisa saja menghalalkan segala cara. Oke, sahabat. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di part selanjutnya. Sampai jumpa kembali.